Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu teknologi augmented reality dan virtual reality dalam bidang pendidikan. Ya, lebih sempit lagi untuk proses pembelajaran. Jadi ini saya akan lebih banyak mengulas tentang AR, tapi pada dasarnya itu sebetulnya sama ya. Jadi AR dan VR itu sebetulnya goal utamanya itu meningkatkan imersif atau kedalamannya ya, jadi keterlibatannya gitu, seolah masuk dalam dunia maya atau seolah melihat dunia nyata. Jadi kalau airnya sendiri itu sesuatu ya yang dari dunia maya tapi dimasukkan dalam dunia nyata. Seperti di buku ini kelihatan sebetulnya bukunya nggak ada objek tiga dimensinya ini nggak ada gitu. Ya menampilkannya seolah-olah jadi ada objek tiga dimensi yang muncul di buku ini. Karena nggak memungkinkan, ya. Jadi menampilkan objek tiga dimensi dalam buku kan tidak memungkinkan, makanya menggunakan AR atau augmented reality object. Nah, ada juga virtual reality ya. Itu kebalikannya ya, memasukkan objek nyata ke dunia virtual. Jadi kita yang melihat dunia virtual melalui alat tentu saja ya. Kalau ini juga melalui alat ya yang ditampilkan di dalam sebuah layar ya. Kalau yang virtual reality tidak bisa cuma layar ya, karena kita bisa melihat dunia lain, tidak mungkin bersanding di sana ya. Tapi kalau kita untuk AR, untuk VR ya kita harus menggunakan gadget yang dipasang di mata, jadi kita cuma bisa melihat objek virtualnya atau lingkungan virtualnya tanpa disandingkan dengan dunia nyata. Jadi konteksnya ini kalau AR ya. Kalau konteksnya AR itu dunia nyata, kalau yang VR itu konteksnya dunia maya. Kalau di AR itu objek virtual itu macam-macam ya, bisa teks, gambar, video, klip, audio, model 3D, animasi dan macam-macam ya. Yang mungkin sering kita lihat ya misalnya subtitle ya. Subtitle itu sebetulnya AR yang paling sederhana ya, menampilkan teks di depan objek nyata. Misalnya di depan reporter ada teks muncul ya. Kan teksnya tidak ada di depan reporter kebetulan ya. Tapi reporternya itu ada. Objeknya itu berupa teks itu cuma tempelkan ya di depannya gitu. Dan perlu marker ya, markernya itu bisa macam-macam ya. Ada yang kayak ini gambar ya, markernya itu gambar ini. Ada juga benda nyata yang lain ya, yang bisa, jadi tidak melulu objek dua dimensi. Markernya itu juga bisa benda ya. Paling gampang ya memang objek dua dimensi dengan tingkat keunikan atau kompleksitas tertentu ya. Kalau misalnya terlalu rendah kompleksitasnya, itu juga akan membuat di aplikasi AR-nya itu sulit tertrigger gitu. Oke, nah, ini contohnya objek dunia nyata yang jadi trigger ya. Di sini terlihat ada gedung ya, gedung tua, terus ini ada foto dua dimensi yang ditempelin di objek nyatanya. Ya tentu saja objek gambar dua dimensi ini bukan nyata di sana ya, tapi ini cuma ada di layar kita ya. Jadi kita menghidupkan layar, menghidupkan kamera, kameranya hasil tangkapannya terdapat di layar, cuma dengan AR ini ditempelin di layar, digabungkan ya, seolah itu ada di sana gitu. Ini di sini fungsinya tentu saja untuk memperlihatkan atau membandingkan bagaimana gedung ini sudah berdiri ratusan tahun yang lalu, dan ini foto awal-awal pada saat dibangun mungkin gitu ya. Ini juga sama, ini ada
jembatan, ada sungai ya. Dan ini awal-awal dibangunnya jembatan ya. Jembatannya masih berdiri sampai sekarang. Cuma kalau kita ingin menampilkan secara dibandingkan ya, misalnya kita punya foto, kita punya benda nyata, itu kan kurang bukan kurang informasinya dapat ya, tapi kalau kita bisa menempelkan di atasnya itu kan seolah-olah jadi sesuatu yang oh ya pas bagian sini ada orangnya, pas bagian sini ada jembatan yang lama, bahkan seperti gambar yang sama seperti bagian sini kan gedungnya masih utuh ya, jadi kelihatan gedungnya masih utuh, jadi lorong atau bagian tengahnya itu masih sama. Terus yang ini juga ya, ini juga jadi foto masa lalu di tempat itu masih banyak yang sama ya, dari gedungnya sama ini besinya ya, besi pagar besinya itu masih ada ya. Jadi ini kan sangat imersif ya, imersif itu sangat mengesankan gitu ya, mengesankan. Jadi kita seolah masuk ke dunia lampau gitu ya. Itu walaupun cuma gambar aja. Walaupun cuma gambar, tapi kita bisa melihat, oh ya ini ada dunia sekarang sama dunia lampau itu bersanding secara apa? Secara indah, secara bagus sekali gitu. Itu ya, itu secara umum AR ya. Ini mungkin bisa dicari sendiri di bahan yang lain, seperti jenis markernya ada macam-macam ya. Ada yang berbasis marker ya, kayak ini mungkin objek 3 dimensi, terus ini ada gambar atau buku ya. Kalau yang lain ada marker base, ada yang markerless juga gitu ya, yang berdasarkan titik ya. Kalau Anda main game itu di titik tertentu objeknya muncul gitu ya. Terus ada juga projection base, ini sebetulnya sudah masuk ke mixed reality ya. Jadi benar-benar ditampilkan di dunia nyata gitu ya, melalui proyektor gitu. Itu ada, terus yang terakhir ada superimposition base, ini saya kurang tahu bentuknya seperti apa ya. Jadi kalau yang ini mengganti objek, suatu objek dalam melakukan dengan literasi kita. Ini mungkin yang masuk di bagian akhir nanti saya tambahkan. Ini ada historinya ya. Terus ini awal-awal dari AR dulu masih ribet. Bagaimana perkembangan kamera yang belum ada ya. Mungkin ini masih belum digital, masih analog ya, jauh lebih sulit. Masih murni elektronik analog ya. Terus ini ada ini orangnya real ya, nyata. Diambil siluetnya ya mungkin. Terus yang ketikanya ini yang nggak nyata gitu ya, nggak cuma tertampil di kamera gitu ya atau di layar. Jadi orang ini mengetik menggunakan sensor pengenalan, nanti ditampilkan objeknya berupa ketikan. Ini apa ini contohnya? Nah, ini yang paling mungkin belum terlalu terkini, Revolution 92 ini juga masih, cuma ini sudah relatif advance ya. Jadi sudah ada pendeteksi gerakan tangan ya. Kalau dulu itu mungkin masih nggak portable seperti sekarang ya, ada kabel-kabelnya. Kalau sekarang sudah ada deteksi posisi tangannya menggunakan wireless ya, seperti yang menggunakan Samsung ya. Samsung itu ada alatnya, apa namanya? Ada juga dari Microsoft Lens kalau nggak salah ya. Terus ini ya AR di zaman dulu dan sampai sekarang sudah masih dipakai ya. Ini membantu menampilkan objek seolah-olah itu ada di lapangan ya, padahal ini belum, dari sini kan nggak muncul di lapangan ini. Itu seolah-olah ada. Dan ini
Ada juga mendeteksi posisi bolanya, karena bola hoki ini kan sulit dilihat oleh mata ya. Jadi ini bisa dimunculkan menggunakan AR ya. Jadi dikasih kayak, kalau Mas dan Mbak pernah lihat atau melihat gambar komet gitu ya, itu ada ekornya ya, ekor putihnya itu yang membantu melihat gitu ya. Ini juga kelihatan pergerakannya gitu. Seperti garis, kalau ini garis warna merah. Terus yang ini ya, yang sekarang ini teknologi sekarang itu sudah mulai kan nggak cuma orang ya, nggak cuma objek, tapi ini orang ya, seolah-olah ada penonton ya. Ini kan nggak ada yang nonton ya, tapi di televisi yang kita lihat di layar televisi kita itu seolah ada yang nonton, ini padahal tempelan dari AR semua ya, itu semua. Nah, ini yang di pesawat ya. Jadi bagaimana horizon dari layar ini bisa ngepasin ini garisnya ini. Jadi kita posisinya tahu sih, pesawatnya posisinya miring atau sejajar dengan horizon ya. Itu bisa ketahuan. Ini air zaman awal-awal, jadi markernya itu masih sangat tidak tidak informatif ya, tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa dari bentuk kayak apa semacam barcode gitu ya. Kalau kita lihat barcode apa yang mau dilihat gitu ya. Tapi kalau di awal-awal AR memang markernya cuma ini ya, markernya. Jadi dia terus muncul video ya, video di dalam tablet yang merekam majalah tersebut. Nah, ini kayak di film Harry Potter ya. Itu kan sebetulnya ada objek yang ditempeli ya, AR gitu ya, seolah-olah hasil nyata. Nah, banyak sekali contohnya, manfaatnya juga banyak ya. Seperti ini yang di scan itu adalah mobil ya. Mesin mobil pakai kamera, terus ditampilkan bagaimana cara membuka. Ini muncul objek tidak nyatanya ya, virtualnya, yang menampilkan bagaimana membuka mesin tersebut ya. Jadi ini jadi kayak semacam manual ya, manual atau tunjuk cara membuka atau maintain mobil ya. Ini sudah sangat bagus yang sekarang ya, jadi nggak tahu masih pakai atau enggak lagi. Kalau melihat gambar 2 dimensi biasa kan informasinya masih sedikit ya, tapi kalau kita lihat benda nyatanya terus si objek virtual ini bisa pas di benda nyatanya itu, terus menampilkan animasi bagaimana arah gerakan pembuka kunci ini ya, itu kan orang langsung bisa gitu ya, oh ini ya, bahkan mungkin langsung dikasih tahu, oh ini aki, oh ini yang dicek, mana itu secara real time ya, langsung kelihatan bendanya aslinya gitu, jadi tak mungkin keliru. Nah ini sekarang udah mulai sampai ke Google Plus, nggak tahu malah masih ada atau nggak, kalau nggak salah ditarik lagi mungkin karena terkait dengan banyak hal privacy ya, jadi mungkin banyak komplain ya, karena ini sangat sensitif ya, seperti membuka kamera secara terus menerus ya di tempat publik jadi masalah itu ya. Kalau di dalam kamar ini nggak ada masalah, apalagi ini bisa men-scan orang, jadi orang lewat di depan kita bisa langsung tahu akun Facebooknya, akun medsosnya ya, gara-gara di scan gitu. Jadi kan langsung ya itu melanggar privasi sekali, karena kalau di dunia nyata kan kita kalau menghadapkan kamera ke depan muka orang itu kan sudah sangat hal yang terus ini kayaknya memorinya
Ya, kalau ini ada GPS juga ya, ini contohnya. Jadi, kalau cuma lihat di HP mungkin mengganggu konsentrasi dari pengemudi ya, tapi kalau langsung lihat di layar, layar maksudnya di depan kaca kita yang menampilkan sesuai jalan, itu kan enak sekali. Seperti ini kan sama sekali nggak mengganggu konsentrasi. Oke, itu contoh yang lain. Nah, ini Microsoft HoloLens ya. Ini sudah menggabungkan antara AR dan VR ya. Jadi sudah namanya mixed reality ya. Objeknya nyata dan kita juga masuk ke dalam lingkungan virtual ya. Yang seolah-olah bisa melihat objek atau memegang objek tersebut. Oke, itu contoh-contoh dari AR banyak sekali. Belum VR-nya ya. Silahkan, ini topik yang sangat luas ya. Banyak sekali yang bisa dibahas atau diulas gitu ya. Nah, ini yang sekarang ya. Mas dan Mbak semuanya yang suka dengan kamera filter ya, filter kamera atau yang filter-filter di TikTok atau di mana itu di Instagram ya. Itu sebenarnya menggunakan HR juga gitu ya. Jadi tidak, tapi ini sudah sangat advance ya, karena apa, HR-nya itu sudah dynamic ya, bentuknya ya. Bentuknya menyesuaikan wajah kita ya. Real time ya. Sudah dynamic, dinamis, real time pula ya. Ini kalau nggak pakai mesin learning udah nggak mungkin gitu. Jadi bahkan bisa nutup objek di belakangnya secara utuh gitu. Jadi itu kan karakteristik dari AR yang advance juga itu, bisa nutupin yang di belakangnya ya. Jadi misalnya ada orang rambutnya gondrong jadi botak, atau yang punya jenggot jadi hilang jenggotnya, yang jelek jadi cantik, yang jerawatan jadi mulus, yang itu nggak sekali ya. Kayak gini nih. Ini ada yang dulu mahasiswa kita pernah mengusulkan, nggak tahu pernah terjadi atau belum. Sudah terlanjur pindah ke sini. Ini fitting ya baju, untuk nggak perlu susah payah milih baju ya, tinggal ditampilin depan layar atau depan kaca atau ini depan televisi gitu ya. Nanti kita tinggal geser-geser, nanti tampilan kalau kita pakai baju ini kayak gimana, pakai baju ini kayak gimana, itu langsung muncul ya. Nah, ini yang advance juga ya sekarang untuk pelajaran, untuk pembelajaran. Ini sebetulnya HR bukan. Kalau dia nggak ada konteks dunia nyatanya, maka sebetulnya dia bukan HR. Jadi mungkin objek tiga dimensi biasa. Tapi ini mungkin digabungkan dengan buku ya, makanya dia bisa jadi augmented reality karena ada konteks nyatanya gitu. Ini VR ya. VR gabung AR, jadi mixed reality. Ada objek maya, terus kita masuk ke dunia setengah maya ya. Karena objeknya nggak nyata, tapi kita masuk lingkungan tersebut. Ini gabungan antara nyata dengan nggak nyata. Lama-lama jadi ya, tahu kita lebih suka di dunia maya dengan nanti pada saat di metanya seperti itu berkembang. Tapi saya kira nggak sekarang ya, karena sekarang alatnya masih ribet dan masih terbatas ya. Jadi suatu saat kalau kita sudah pakai alat yang jauh lebih simpel, cuma pakai kacamata misalnya ya, mungkin kita akan lebih suka tongkrong atau jalan-jalan di dunia maya, di lingkungan virtual dan objek virtual juga. Oke, mungkin itu yang dari saya. Khusus untuk AR/VR ini luas sekali ya, rupanya. Silakan di apa namanya dipelajari lebih lanjut dan disusun masalahnya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.